Ya, what's up guys, gimana kabar kalian? Jadi kali ini gue ingin membahas mengenai Jepang lagi. Ya, selain masalah resesi Seges yang pernah gue bahas, di Jepang juga ada masalah yang mana jutaan rumah kosong bertebaran. Jutaan loh. Gue awalnya agak gimana gitu. Bayangin ada jutaan rumah loh. Di Indonesia aja kalau kita pengen rumah ya kan rasanya kita harus nge-KPR 15 tahun, 20 tahun untuk dapat rumah gitu. Sementara di sana itu ada jutaan rumah yang menganggur ya kan. Nggak ada penghuninya. Jadi di Jepang itu ada istilah Akiya ya kan, atau rumah tinggal atau rumah kosong. Bahkan dijulukin semacam rumah penyihir karena udah nggak ada lagi orangnya gitu yang nunggu. Itu terutama di daerah desa dan kota-kota kecil ya di Jepang. Yang mana memang bahkan sampai ada yang dijulukin kota hantu gitu di sana. Karena nggak ada orang sama sekali, padahal masih banyak rumah-rumah mewah ya kan. Bukan mewah sih, rumah besar lah istilahnya kan. Jadi ya para penduduk pedesaan itu pada meninggalkan rumah mereka dan karena makin susah atau sulit akses untuk ke fasilitas kayak rumah sakit dan toko ya. Jadinya survei pada beberapa tahun lalu mengatakan kalau ada sekitar 8,5 juta rumah kosong di Jepang. Ya itu survei beberapa tahun lalu sih, gue juga penasaran nih tahun berapa surveinya. Pas gue coba cek lagi di artikel lain, gue nemu kalau ini survei tahun 2013 ya. Jadi 2013 lalu aja itu ada 8,5 juta rumah kosong ya kan. Berarti sekarang udah tahun 2023, mungkin udah naik sekitar lebih dari 10 juta mungkin kali ya. Ya kita hitung aja satu rumah biasanya isinya 3 orang ya kan. Berarti misalnya ada 10 juta rumah kosong. Rumah kosong ini harusnya bisa menampung 30 juta penduduk ya. Tapi apa yang mau dikata, populasi di sana itu udah pada menua juga ya kan. Jadi memang Jepang juga memiliki populasi negara yang mana yang paling banyak warga berusia tua di atas 65 tahun. Jadi memang sepertinya kondisi di Jepang tuh kelihatan baik-baik aja karena memang yang muda-mudanya atau yang apa yang pada ngumpul di kota ya kan. Tapi perlahan tapi pasti yang di pinggir-pinggirannya itu atau di desa-desanya itu mulai pada mengkosong jadi desa mati atau jadi desa hantu, kota hantu gitu. Pantesan aja katanya di pemerintah Jepang itu mulai lagi serius ingin membuat program penjodohan antar penduduk gitu biar bisa ningkatin angka kelahiran. Jadi ya memang setelah ngelihat keadaan-keadaannya gitu, kondisi di Jepang tuh lebih serius daripada apa yang kita lihat lah mungkin kali ya. Karena memang mereka mulai ditinggalin gitu sama daerah-daerah kosongnya ya. Padahal dulu kalau kita ingat lagi pada zaman PD2 lah gitu, pada zaman imperialisme ya kan, penjajahan, itu mereka pada berusaha mencari atau menguasai wilayah seluas-luasnya sampai ke Asia Tenggara ini ya kan. Mereka bahkan sampai nyari masalah itu sampai ke Amerika gitu. Itu kan pada akhirnya ingin memperluas kekuasaan kan. Tapi faktanya sekarang mempertahankan wilayah mereka aja mereka makin sulit ya kan. Makin kosong gitu penghuni di wilayah tersebut. Tentunya jadinya makin sepi penduduknya, akhirnya wilayah yang ada manusianya semakin kecil nanti lama-kelamaan ya kan. Tentu itu jadi masalah besar nggak cuma dari segi penduduk mereka tapi juga bagi segi ekonomi mereka itu sangat mengancam ya pertumbuhannya. Mungkin sekarang nggak berasa langsung tapi dalam beberapa tahun ke depan 20-30 tahun lagi itu bakal beneran jadi masalah yang serius yang harus mereka hadapi ya. Ya intinya kita cuma tukang nyimak ya. Kita akan sambil menyaksikan lagi tuh gimana Jepang akan menangani masalah serius ini. Tentunya hidup kita juga belum tentu enak-enak juga ya. Jadi ya kita pun bilang mereka lagi gawat, kita sendiri belum tentu terjamin ya kan. Intinya itulah. Dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Sampai ketemu di video lainnya.